Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan materi mengenai cara mekanik share klase, salah satunya untuk mengatasi persalinan preterm oleh Dr. Adi Pribadi. Pada Dr. Adi Pribadi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sejawat sekalian masih bisa mengikuti ya sesi terakhir ini. Dan saya diberikan tugas oleh panitia dan terima kasih sekali telah mengundang saya bicara di sini tentang peranan share klase dalam pencegahan persalinan preterm dan metode lainnya. Nah, ini metode lainnya mungkin yang sekarang sedang naik daun ya, mungkin pesarium, tetapi ya memang namanya metode ada beberapa kekurangan dan kelebihan, termasuk share klase dan pesarium ini. Share klase mungkin secara teknikal praktisnya sangat tidak praktis gitu ya, sementara pesarium sangat praktis, tetapi di samping itu juga ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, karena bila mengikuti teknik Arabin yang sebenarnya, itu kita butuhkan banyak sekali tipe-tipe dari pesarium tersebut dari segi ukuran, gitu ya, karena banyak sekali item yang tercantum atau alat tersebut terdiri dari beberapa ukuran. Dan itu tidak simple, begitu ya. Khusus untuk share klase, mungkin saya tidak banyak teori di sini. Ini merupakan pengalaman saya selama lebih kurang 12 tahun belakangan ini ya. Termasuk teknik-teknik, kalau dulu sebelum ada undang-undang kesehatan, saya mengerjakan di tempat praktek share klase. Tetapi kesini-kesini harus di OK sehingga juga berubah gitu ya. Faktor risiko, kira-kira kapan kita melakukan share klase ya? Bila ada persalinan mid-trimester, terutama di bawah 20 minggu, katakan 16 minggu, 17 minggu, 18 minggu juga sudah partus, kemudian berulang, dan ini tidak termasuk ke dalam seperti blighted ovum dan sebagainya ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Artinya janinnya sudah berbentuk janin lengkap, kemudian perkembangannya normal, kemudian lahir kadang-kadang tanpa kontraksi yang berlebihan, kadang-kadang tanpa sakit, lahir begitu saja. Kemudian selain persalinan spontan tadi, malformasi uterus juga jadi perhatian, terutama misalnya terdapat bikornu katakan, atau septum dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya inflamasi intraservikal, tadi sudah banyak dibahas mengenai infeksi, itu sangat menentukan sekali, karena selain kontraksi juga kita ingat KPD juga karena infeksi yang terutama ya, sehingga sangat-sangat penting dalam penanganan preterm. Trauma serviks, saya kira ini yang sering, konisasi, ya, kemudian biopsi, dan ini yang seringkali kita lupa. Jadi dilatasi pada kuretase itu adalah memicu untuk terjadinya inkompetensi serviks. Kemudian defisiensi biokimia, ini yang sering kelainan kolagen, elastin, relaksin, dan sebagainya. Dan ini relatif agak sulit kita menentukan untuk praktek sehari-hari.
ya mengenai defisiensi biokimia ini. Nah, jenis ligasinya kira-kira yang mana? Yang kita sampaikan di sini adalah yang mudah. Yang mudah adalah McDonald tentunya, ya. Yang kedua yang lebih lama dilakukan teknik Sirotcard. Kemudian selain transvaginal juga ada transabdominal, caranya bisa perlaparotomi atau perlaparoskopi. Apa bedanya teknik McDonald dengan Sirotcard? Ini penting. Kalau teknik McDonald kita tidak membuka mukosa pada serviks. Kemudian kalau yang klasik Sirotcard itu dari fasia untuk benangnya seperti itu ya. Sementara kalau McDonald saat ini sering dipakai karena kita tidak membuka mukosa, kemudian juga benangnya juga bisa sintetis gitu ya. Teknik Sirotcard yang awal-awal itu selain operasi sekitar serviks, di sekitar kaki juga dilakukan dulu pengambilan fascianya ya. Tetapi keuntungan Sirotcard yang lama klasik itu adalah inert, karena yang dipakai tidak bisa dibuka lagi dan itu berasal dari tubuh ibu sendiri. Ya. Kekurangannya apa? Ini tidak bisa dibuka pada Sirotcard. Jadi kalau misalkan ada kematian janin, katakan, atau misalnya cacat berat, itu harus per abdominam karena dari bawah tidak bisa tidak bisa dibuka si jahitan Sirotcardnya. Itu kekurangannya. Sementara kalau McDonald ini tinggal potong benangnya, kita lepas, kemudian lahirkan. Sama dengan Sirotcard, kesulitan untuk transabdominal pun demikian. Jadi kalau katakan ada cacat berat dan sebagainya agak sulit membuka yang transabdominal, gitu ya. Nah, kemudian kapan dipasang? Kapan dilakukan? McDonald kira-kira sekitar 14 mingguan sudah bisa kita lakukan atau lewat trimester pertama. Sama dengan transabdominal sekitar 12-13 minggu juga sama. Kenapa? Karena pada 13 minggu kita sudah bisa menentukan apakah ada cacat berat misalnya, pertumbuhan janinnya relatif baik, sehingga tidak memerlukan kita membuka lagi untuk mengeluarkan. Demikian. Bagaimana dengan McDonald? Simple. Bila ada sesuatu, IUFD dan sebagainya, tinggal buka benangnya, lahirkan per vagina. Masih bisa. Ya. Jadi saya hanya melakukan yang McDonald saja, dan itu relatif tidak sulit. Ya. Ini yang transvaginal McDonald, paling mudah, kemudian tingkat keberhasilan yang tidak berbeda jauh dengan teknik Sirotcard sebagai teknik pendahulu. Ya. Dan keuntungan, ini yang harus selalu diingat, dapat dilakukan dan dilepas kapan saja, itu keuntungan dari McDonald. Tetapi kalau tadi Sirotcard atau transabdominal, kita akan kesulitan bila terjadi sesuatu pada janin. Ya. Ini mudah-mudahan terlihat, saya sengaja mengambil foto ini sebetulnya beberapa foto yang diambil. Ini benangnya apa nih kira-kira yang saya pakai? Ini benangnya Silekside nomor 1. Ini pasiennya, kalau dulu belum zaman BPJS, ini pasiennya untuk beli benang tidak mampu. Kita mau pakai apa? Harusnya yang monofilamen. Monofilamen paling seperti Prolen misalnya ya, tetapi tidak ada yang besar. Prolen itu, kemudian simpulnya juga relatif mudah lepas. Sehingga pada awal-awal saya menggunakan Silek nomor 1 yang paling besar. Kemudian keuntungan Silek juga jarumnya taper dan tajam. Justru pada Mercy-Lentip yang ideal seharusnya dipakai, benangnya monofilamen, tapi 4 mili lebarnya, jadi berbentuk pita, dia lebih efektif mengikat serviks, ya.
tetapi harganya relatif lumayan. Kalau kita beli langsung itu sekitar 650.000. Jadi kalau pasien-pasien yang tidak mampu saya kira agak kesulitan, ya. Kemudian hal yang harus diingat ini ada perbatasan mukosa cervicovaginal. Ini juga harus cukup antara 3 sampai 5 mili. Kalau makin pendek itu makin sulit dijahit. Sehingga tadi Dr. Makmur sampaikan, kurang dari 2 tidak perlu mekanik, karena akan sulit, menjahitnya susah. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Kemudian transabdominal juga harus diingat, bila transcervical tidak bisa, harus transabdominal, termasuk kalau tadi sangat pendek serviksnya. Misalnya katakan sudah 1 cm atau 1,5, ya sangat pendek sekali, karena kita tidak bisa menjahit. Itu kesulitan pada kalau transcervix, kalau sudah sangat pendek. Ini teknik McDonald, saya kira ini reminding saja, saya kira juga ini ada modifikasinya juga. Pertama, hati-hati di jam 9 dan jam 3. Kenapa jam 9, jam 3? Di situ ada pembuluh darah besar. Jadi jangan sampai ditusuk daerah tersebut karena potensi perdarahannya juga besar. Ya. Jadi 9-12, kemudian antara 8-7 di sini ya. Kemudian ini 5-4 dan terakhir antara 2 dan 1 nih. Sehingga diikat di atas. Ini idealnya. Ini sangat mudah kita lakukan, terutama pakai side dan jarumnya tajam. Tetapi kalau Mercilent tape, itu jarumnya tumpul dan agak besar. Ada 2 merek untuk Mercilent. Merek A itu sangat besar jarumnya. Saya kurang suka, sehingga memilih yang merek B. Merek B dia lebih kecil. Kalau yang A tadi 4 mili, yang B ini cuma 3 mili. Tetapi jarumnya lebih kecil. Sehingga lebih mobile, lebih mudah, ya. Tetapi kalau sejawat sekalian tidak ada Mercilent tape, adanya side nomor 1, jangan takut, pakai saja. Itu ya. Ditakutkan kalau tidak monofilamen, ini banyak rongga, ditakutkan infeksi. Pengalaman saya sehari-hari, nanti saya sampaikan jumlah pasien dan sebagainya, potensi untuk infeksi justru kita bisa hindari dengan dosing, dengan cebok betadin dan sebagainya, ya, sehingga hasilnya juga cukup lumayan, cukup baik. Modifikasi ini di sini sebetulnya ya, ngikatnya di pinggir. Ini kadang-kadang ada orang tertentu kidal, kebanyakan kita kanan, yang kidal juga berbeda, sehingga ini hanya modifikasi saja. Kalau sejawat sekalian bisa melakukan yang mana saja, tadi yang simpul di atas, kemudian bisa jam 9, jam 3, boleh di mana saja. Itu tidak mengurangi hasil sebetulnya, ya, sehingga ini hanya modifikasi saja. Ini Mercilent tape, ya, kita bisa lihat di sini, pita, kemudian jarumnya 2. Jarumnya ada 2, ini untuk memudahkan menjahit sebetulnya, ya. Jadi ada yang backhand nantinya, ada yang forehand gitu ya, kalau misalnya ngikut pakai jarum. Tetapi ini lumayan besar jarumnya. Pada merek, ada satu merek, saya nggak nyebut mereknya, tapi ketebalannya 4 mili, kemudian jarumnya besar. Dan saya kurang suka gitu ya, karena susah masuk di vaginanya. Sehingga ada merek yang kedua, dia lebih kecil, dan harganya lebih murah. Kalau tadi harganya yang 1.650, yang merek B ini hanya sekitar 350 atau 400 ribu gitu, ya, jadi lebih murah. Tipsnya apa? Ikatan bila menggunakan Mercilent tape dapat seketat mungkin, ya. Ini menghindari lepas. Tetapi bila menggunakan monofilamen atau silk, sebaiknya tidak terlalu kencang, karena dapat mengiris stroma cervix.
Ini pesannya, tips. Kalau Mercillian tape dia tidak akan mengiris karena lebar, pita. Begitu simpul, kemudian seketat mungkin juga nggak masalah. Tetapi kalau monofilamen atau silek, hati-hati kita harus masukkan bisa sonde di kanalis cervicalis, kemudian diikat. Tidak terlalu kencang, kemudian dimatikannya yang harus kencang, sehingga dia tidak lepas, gitu ya. Kemudian sisa ikatan dipotong, tidak terlalu pendek, untuk memudahkan identifikasi pada saat akan dilakukan pelepasan jahitan. Sehingga tidak terlalu susah. Kemudian yang lain pada saat menusukkan jarum tidak sampai menembus ostium untuk menghindari infeksi dan tertusuknya selaput amnion terutama pada kasus emergensi dengan panjang ostium yang telah jauh tereduksi ya. Jadi hati-hati KPD. Sudah habis waktunya? Sudah habis lagi? Komplikasi ini manipulasi uterus berlebihan merangsang abortus, kemudian kematian janin dilahirkan dini. Kemudian memerlukan pembedahan jahitan, ya. Kemudian bila dirasa telah cukup, jahitan dapat dibuka dan dilakukan tubektomi ini pada yang transabdominal terutama. Kemudian efek samping ini infeksi, pecah ketuban, perdarahan, infartu dan distosia serviks. Pesan pasca tindakan, ini yang harus disampaikan kalau ada sakit perut bagian bawah, kemudian kontraksi persalinan, perdarahan pervaginam, keluar air ketuban, infeksi, demam, ya, keluar cairan berbau dan mual muntah. Ini sebetulnya pengalaman selama sekitar 10-12 tahun. Kita bisa melihat di sini, terutama panjang serviks ya, ada yang diukur, tetapi ini tidak diukur karena yang mati semuanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah anak hidup 0, ini sudah 3 kali bersalin, anak hidup 0, ikat saja, nggak apa-apa. Tentu di sini juga harus kita kontrol dengan baik, terutama masalah infeksi, karena bisa menyebabkan tadi KPD, kemudian kontraksi dan sebagainya. Ya, ini dipasang pada umur sekian dan hasilnya cukup baik, saya kira. Aterem, ini khusus 35 minggu infartu, tetapi sudah selamat janinnya ya. 11-12 ini hal khusus, ini emergensi, ini panjangnya 1,5 cm. Tidak efektif sehingga putus 2 hari infartu. Dan ini dianjurkan untuk serklase menolak dan lahir juga di 20 minggu. Ya. Ini transabdominal, bisa dilakukan laparoskopi atau laparotomi, ini yang di atas, ini sirotkar, dan ini yang transcervical. Ya. Jadi ini level-level ikatannya pada serviks. Ini praabdominal, ini sirotkar, ini McDonald. Ya. Ini arabin. Kita bisa melihat ada 2 diameter di sini, ya. Satu yang di dalam dan satu di luar. Ya. Ukuran pesarium berbeda. Kemudian ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik dengan karakteristik individu pasien. Dan pilihan pesarium yang tepat disesuaikan dengan kriteria individual. Ini cara pasangnya, ya. Jadi yang ini daerah di fornix, yang kecil ini untuk daerah serviks. Terus terang untuk arabin, saya tidak punya pengalaman, tetapi di Bandung ada Dr. Yogi membuat modifikasi. Kalau arabin asli harganya 1,7 juta, Dr. Yogi bisa membuat sekitar 250.000 saja. Tapi yang KW-nya gitu ya, bukan yang asli. Ini diameternya proksimal, yang merah ini, kemudian ini diameter distal yang ungu sekitar 65-70 mm. Kemudian ini alasannya pada yang proksimal antara 32-35, jadi secara praktis ada 4 ukuran, primi, multi, primi gemeli dan multi gemeli. Kalau kita ngikut ukuran ini, ukuran macam-macam sehingga banyak sekali dan susah untuk menentukan atau membuat pesariumnya. Ini sebagai resume, jadi secara teknik mudah McDonald, pesarium juga mudah, kemudian waktu setiap saat,
pesarium hamil ya. Kemudian material ini yang non-absorbable, ini silikon pada pesarium, pada transabdominal bisa mersilen. Sifatnya pasang lepas, pesarium juga sama, tetapi yang dua ini sirotan transabdominal permanen. Ini kondisi emergensi dapat dilakukan, pesarium juga sama. Kondisi anomali lepas per vaginam, ini juga sama. Tetapi hati-hati kadang-kadang trap, edemanya berlebihan. Sehingga tadi aliran darahnya kurang bagus, sehingga serviksnya edema. Dan itu salah satu kesulitan pada pesarium. Pengulangan mudah dilakukan, ini juga sama, tetapi sirorkar dan transabdominal akan sulit. Kekurangannya operasi pada pesarium sangat individual, harus dicoba dan ukurannya relatif lebih banyak. Vaginal progestogen saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dr. Makmur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.